Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV. Dan pada malam hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal pertama ayat 15 sampai dengan ayat 20. Filipi, pasal pertama, pasal 1, ayat 15 sampai dengan ayat 20, demikian dituliskan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Demikian firman Tuhan. Sobat Kristiani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini banyak pertanyaan kepada saya. Mereka bertanya, sesungguhnya apa yang kamu cari? Apa yang kamu inginkan? Apa tujuanmu dengan channel YouTube-mu? Apa kamu tidak capek dengan memberikan renungan setiap hari dan harus mempersiapkan renungan setiap hari? Dan kami perhatikan penontonmu hanya sekitar 70 sampai 100. Betul, saya akui bahwa ada kelelahan, ada kebosanan dalam mempersiapkan setiap video setiap hari. Karena harus berada di ruang sempit dengan udara yang panas untuk menjaga suara dari sekitar tidak terdengar, untuk menjaga audio tetap baik. Terkadang ada suara burung, harus kita hentikan dulu, kita usir. Suara ayam di sekitar dan suara yang lainnya, suara mobil yang lalu lalang. Ditambah dengan panasnya ruangan, memang ada kebosanan dan ada kelelahan. Tetapi dari apa yang saya lakukan, dari apa yang kita buat di Sobat Kristiani TV, kita berpikir ini adalah pelayanan. Biarlah orang yang mendengarkan itu menerima kabar baik dari Injil Tuhan Yesus Kristus. Bukan soal kita, bukan soal saya. Bagaimana saya menderita, bagaimana saya melakukan semuanya itu dalam proses yang panjang ataupun dengan usaha yang tidak mudah, tetapi kita menikmatinya. Selagi kita dapat memberitakan Injil, kita harus menikmatinya. Selagi kita dapat memberitakan kabar baik pada orang lain, kita harus bersukacita. Bukankah itu yang digambarkan oleh Paulus? Bukankah itu yang mau diinformasikan oleh Paulus? Banyak yang bertanya, apakah engkau hanya ingin mencapai penonton, ingin mencari duit dari YouTube? Sesungguhnya tidak. Bila hanya untuk mencari popularitas dan mencari penonton, mencari jam tayang, kita tidak akan buat renungan malam. Tetapi kita akan buat hal-hal yang spektakuler, yang mungkin bisa viral, perdebatan-perdebatan teologi ataupun diskusi yang ada di YouTube, sanggahan-sanggahan terhadap para ahli-ahli teologi. Tidak seperti itu. Bahkan renungan yang kita buat di Sobat Kristiani TV adalah renungan malam. Karena renungan pagi sudah begitu banyak orang yang mempersiapkan. Dan pastilah semua orang dapat mencari dengan mudah firman Tuhan yang membekalinya di pagi hari. Untuk memberangkatkan dia bekerja ke kantor dan lain-lainnya. Ada sahabat juga yang berkata,
Malam kan tidak ada orang yang mendengar, orang ingin tidur, sudah selesai bekerja, sudah capek bekerja, sudah banyak persoalan dalam pekerjaan, waktunya untuk istirahat. Kenapa engkau masih mempersiapkan renungan malam? Sekali lagi kita jawab, kita bukan fokus pada banyaknya penonton. Satu orang pun yang menonton dan ia diingatkan akan kabar baik dan ia diingatkan akan berita keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur. Kemudian ada yang bertanya, apakah engkau sanggup mengupload video setiap hari? Datanya tentu besar, paket tentu besar yang dimakan. Tidak apa-apa, karena selalu ada juga orang yang mau membantu. Terima kasih kepada Anda yang membantu dengan mengirimkan paket untuk membeli paket, data, dan lain-lain. Bagi kita yang terpenting adalah firman Tuhan diberitakan. Memang kita tidak sehebat Paulus. Memang kita bukan apa-apa dibandingkan dengan Paulus, dengan segala pengorbanannya yang ia nyatakan dalam teks ini. Bahkan ia dipenjara dan ia mampu tetap bersukacita. Ada pengajar-pengajar dengan niat yang palsu. Ada orang-orang yang memberitakan Injil, memberitakan Tuhan Yesus dengan maksud untuk memperberat penderitaannya. Bila kita perhatikan dengan seksama, pengajaran-pengajaran itu tentunya tidak bertentangan dengan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Hanya saja motivasi, tujuan-tujuan orang yang memberitakannya tidak benar. Tetapi bagi Paulus itu tidak persoalan, itu tidak masalah, selagi firman Tuhan diberitakan. Sebab firman Tuhan sekalipun menekankan pada pemberita dan yang mendengar, baiknya pemberita atau pewarta itu atau pengkhotbah itu menghidupi khotbahnya. Sekalipun ada pemberita-pemberita Injil dengan niat jahat dan niat palsu, tetapi ketika berita itu diberitakan, firman itu akan bekerja. Firman itu akan mencapai orang-orang yang mau menerima dan mendengarkan dan bekerja di dalam hatinya. Demikianlah yang kita kerjakan di Sobat Kristiani TV. Bukan untuk mencari kepopuleran, bukan untuk terkenal, bukan untuk ditonton banyak orang. Jika demikian, terima kasih, puji Tuhan. Tetapi yang terutama di atas segalanya adalah kemuliaan bagi Tuhan dan pemberitaan Injil. Di atas segalanya apa yang kita lakukan adalah ada orang yang mendengarkan, ada orang yang menerima kabar baik yang kita sampaikan. Barangkali program ini tidak dapat berjalan terus-menerus, tetapi selagi kita masih kuat, selagi kita masih punya kesempatan, selagi kita masih diberi waktu, kami akan manfaatkan untuk memberitakan kabar baik. Dan yang kita inginkan dan yang kita cari dari kesemuanya itu adalah tidak ada, hanya firman Tuhan yang diberitakan dan ada orang yang mendengarkan. Dengan demikian Kristus dipermuliakan. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah juga yang kita cari dalam hidup? Apa yang dilakukan Paulus ini juga kiranya membangkitkan semangat kita semua untuk memberitakan kabar baik, untuk terus menyaksikan kabar baik, untuk memberitakan kabar keselamatan. Sekalipun ada kesusahan yang kita terima, sekalipun ada pergumulan yang kita alami, sekalipun orang tidak berkenan, kita harus tetap memberitakan kabar baik. Cara terbaik memberitakannya adalah dengan melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Not only say something about Jesus, but do something like Jesus. Lakukanlah segala sesuatu perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika banyak tantangan, jika banyak persoalan, bukan satu alasan bagi kita untuk berhenti. Kita harus terus dalam semangat yang menyala-nyala untuk memberitakan kabar baik, khususnya melalui cara hidup yang benar di hadapan Tuhan, di sekitar kita, di lingkungan kita, dalam kebersamaan kita dengan semua orang. Tuhan memberkati. Amin.